Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdha, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat taraweh Masjid Jami Al-Makmur, wabil khusus Ketua DKM dan Bapak RW serta para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Malam ini sholat tarawih di berbagai masjid dan musola mengalami kemajuan. Jamaahnya maju semua. Yang di awal sangat antusias, sampai-sampai ada masjid musola yang gak muat. Tetapi malam ini terlihat hanya 2 saf. Ibu-ibu juga 2 saf. Entah kenapa, barangkali ini masih cuma nebak, udah kepikiran repot dengan bikin kue, udah kepikiran repot dengan beli baju, kepikiran repot dengan pulang kampung, dan repot dengan kekenyangan makan lontongnya kebanyakan. Kemungkinan itu sih. Padahal di awal saya sudah pernah menyampaikan kalau semangat kita kendor itu wajar. Tetapi ketika kita merasa kendor, azam kita, tekad kita dikuatkan lagi. Jangan sampai kendor, ya udahlah, nunggu lebaran. Jangan gitu. Yang akhirnya baru menginjak malam 20 seakan-akan Ramadan sudah berlalu. Ini yang tidak kita inginkan bersama. Makanya kita jaga nih, jamaah yang masih ada, kita jaga tekad kita makin semangat untuk memenuhi 10 malam yang terakhir, karena banyak sekali fadilah dan pahala yang akan kita raih. Baik, sedikit saya akan membahas masalah zakat. Zakat ini penting. Ada yang namanya zakat mal, ada yang namanya zakat fitrah. Zakat mal artinya, diartikan dalam bahasa Indonesia artinya miring, condong. Sedangkan diartikan dalam bahasa Inggris, mal artinya mall. Mall artinya condong kepada kejelekan. Nggak ada orang ke mall mau ibadah, yang ada mau belanja dan sebagainya. Baik, zakat mal ini terikat kepada 2 aturan. Biar lebih sederhana nih diingat-ingat. Yang pertama, kita kena zakat mal itu kalau misalkan sampai satu haul, benar. Yang kedua, sampai mencapai nisab, gitu ya. Mencapai haul ini artinya 1 tahun. Sedangkan mencapai nisab mencapai hitungan yang sudah ditentukan. Zakat mal ini berupa perdagangan, ada zakatnya, peternakan, pertanian,
sampai yang sekarang yang kontemporer, yaitu zakat penghasilan. Penghasilan ada zakat malnya. Ibu bapak jual rumah itu ada zakatnya nggak? Hah? Beli rumah ada zakatnya nggak? Kagak ada. Jual beli rumah ada zakatnya. Bapak ibu jual mobil nggak ada zakatnya. Beli mobil nggak ada zakatnya. Jual beli mobil ada zakatnya. Artinya apa? Ketika sudah masuk ke perdagangan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Biar kata rumah ibu 10 gede-gede semua, nggak ada zakatnya, gede semua, karena nggak didagangin, nggak dijualin. Tapi kalau ibu punya kontrakan 10 sudah mencapai nisab, wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Ya, berapa sih nisabnya? 85 gram emas seharga saat ini. Tadi saya sempat melihat di Google, 1 gram emas sekarang harganya 2.700.000, kualitas yang bagus 2.700.000. Nah, dikalikan 85 gram itu sekitar 288 juta rupiah. Dibagi 12 sekitar 19 juta. Kalau bapak dan ibu sekarang gajinya mencapai 19 juta, dikali 12 bulan selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%. Berapa itu? 5.700.000. Ya, 5.700.000. Itu 19 juta bukan gaji doang, bersih. Ibu gaji bapak 10 juta, kontrakan 100 pintu, misalkan berapa tuh? 20 juta, 30 juta. Lah setahun 30 kali 12 udah banyak. Keluarin zakatnya. Gitu ya. Baik. Itu zakat fitrah. Makanya nanti pulang dari Masjid Al-Makmur, coba dihitung-hitung kekayaan kita. Kalau sudah mencapai setahun, nyampe nggak di atas 288 juta? Nyampe nggak? Dihitung-hitung. Ibu yang punya emas di laci, di kotak, di gerobak, coba dikeluarin. Nyampe nggak 85 gram? Kalau nyampe, udah wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Baik. Yang terakhir, zakat fitrah. Zakat fitrah ini 4 mazhab sepakat mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau zaman Nabi di Arab Saudi itu pakai gandum, tapi kalau di negara Indonesia itu pakai beras. Berapa jumlah berasnya? 1 sok. 1 sok itu berjumlah 3,5 liter. Ya, 3,5 liter. Itu untuk 4 mazhab. Adapun yang memakai zakat uang hanya 1, mazhab Imam Hanafi. Jumlahnya itu sekarang Depok 45.000. Kenapa lebih besar? Beras sekarang 1 liter berapa ya? Hah? 12, 13. Taruhlah yang paling kecil 10.000 dapat ya? Hah? 12.000 nggak dapat. Ya. Artinya kalau 3,5 liter, kalau beras yang 12.000 aja kan nggak 45.000. Terus bagaimana hitungannya 45.000? Itu hitungan mazhab Imam Hanafi. Karena 1 soknya itu hampir 5 liter, kurang 2 on. Maka diambil 45.000. Gitu ya.
Kalau ibu bapak ngitung-ngitung kok beda antara uang sama beras, karena beras ini memang mazhab Imam Syafi'i dan uang itu mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau kita kurang duitnya 45.000, beliin beras aja, agak murahan gitu ya. Baik, kapan waktunya kita mengeluarkan zakat? Dimulai awal Ramadan sudah boleh, di pertengahan, dan yang paling afdol itu di akhir. Paling afdol ya, ketika kita mau sholat Id menuju masjid, itu waktu yang paling afdol mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau ibu mau ngasih di masjid udah ditutup, panitia udah nggak nerima, terakhir malam takbiran. Kalau yang Id mau zakat, siapa yang ngelayanin? Tapi kalau ibu mau langsung ke orangnya, itu paling afdol ya Pak, Bu. Yang makruh itu setelah sholat Id, terhitung makruh sampai terbit fajar, maka sudah tidak boleh lagi zakat fitrah. Itu waktunya. Baik, sekarang siapa saja yang boleh menerima zakat fitrah? Ini saya agak ngebut, 2 menit lagi. Ada orang-orang yang harus menerima zakat fitrah. Ini penting, karena apa? Kita sebagai muzaki mengeluarkan zakat fitrah, kalau zakat kita tidak sampai kepada orang yang memang berhak, batal zakat kita. Makanya penting nih, hati-hati jadi panitia zakat. Udah nggak ada duit ya, repot tanggung jawabnya akhirat. Ada yang berhak menerima, misalkan yang sering data yang masuk janda, misalkan janda itu nggak berhak mendapatkan zakat, apalagi jandanya janda kaya lagi, nggak ada hitungan janda, nggak ada. Maaf ya Bu ya, nggak ada. Kalau misalkan jandanya memang itu dari segi pemasukannya kurang, boleh. Tapi kalau jandanya janda kaya, nggak boleh. Baik, ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilannya tidak tetap. Ini berhak mendapatkan zakat. Fakir, misalkan adapun kerjaannya serabutan, nggak tetap, dia punya anak, dia punya istri, ini jangan sampai lewat dari data kita, berikan dia zakat ya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin ini punya pekerjaan tapi tidak cukup, katakanlah keperluannya 100.000 selama sehari, tapi dia cuma dapat 50.000, maka dia adalah miskin. Walaupun punya gaji tetap, gaji tetapnya itu 1.500.000, sedangkan kebutuhan sehari 100.000 kali 30 berarti 3 juta. Gajinya cuma 1.500.000, kategorinya miskin dan dia berhak mendapatkan zakat. Baik, fakir, miskin. Yang ketiga, amil. Nah, amil ini berhak mendapatkan zakat. Amil yang seperti apa? Amil yang punya SK dari pemerintah, Basnas, Lazisnu, dan segala macam, di SK-kan. Bukan panitia zakat yang ada di masjid. Panitia zakat yang ada di masjid itu bukan amil namanya, tapi tangan kanannya atau pembantunya muzaki. Muzaki kan kita nggak tahu siapa aja yang harus kita zakatin. Kita nitip dah ke panitia masjid. Panitia masjid ada yang nyari datanya, ada yang nganterin zakat kita, gitu namanya. Tapi bukan amil, gitu ya. Terus yang keempat, fisabilillah. Zaman dulu fikih, dahulu fikih salaf, fisabilillah ini orang yang berperang, yang angkat senjata, yang punya apa namanya, pakai pakaian perang lah. Zaman dulu tuh dapat tuh zakat.
Zaman sekarang kita pakai pakaian seperti perang, pakai pedang, ditanya sama bocah mau karnaval pak, kan gitu. Beda. Makanya saat ini fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Salah satunya siapa? Ustadz, ya. Ustadz kasih zakat dia. Apalagi namanya guru lekar. Guru lekar yang ngajarin anak kita alif batasa, kasih zakat. Kita kan kadang ketuker, kita kebangetan. Orang anak kita pengen bisa bahasa Inggris, itu dikhususin bayar sampai 500.000 sampai 1 juta. Guru lekar, anak kita bisa ngaji, itu dipintain 50.000 aja sampai nunggak 6 bulan. Coba itu. Kan kebangetan kita. Buat akhirat kita pelit, buat dunia kita royal. Kebalik. Makanya kudu royal sama guru lekar. Terus yang ketiga, orang yang belajar ilmu agama, santri, mahasiswa, tapi ilmu agama itu mendapatkan zakat, gitu ya. Terus apalagi orang yang berhutang, yang dengan hutangnya dia terbelenggu. Maksudnya apa? Dia berhutang buat kebutuhan yang memang mendesak. Yang ketika dia tidak berhutang, maka dia akan terbelenggu. Beda halnya dengan kreditan motor. Saya dapat zakat, saya kan ngutang sama leasing. Enggak, itu bukan. Yang dimaksud hutang adalah yang berkebutuhan pokok, gitu ya. Terus ada lagi orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam berhak mendapatkan zakat, gitu ya. Baik, itu mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Karena hati-hati, kalau misalkan kita berzakat kepada yang bukan memang kepanjangan muzaki, misalkan orang lain kita titipin, ketika dititipin dengan orang lain, itu zakat belum disampaikan sampai 1 Syawal selesai, maka zakat kita tidak diterima. Misalkan di Al-Ma'mur enggak, panitianya yang nerima zakat. Itu kan bukan mustahik, misalkan bukan ustadz atau bukan santri dan sebagainya. Beras ditampung di Masjid Al-Ma'mur. Nah, ketika masuk 1 Syawal Lebaran sampai malamnya baru keingetan, oh iya masih ada beras di belakang mimbar. Dosa kita belum tersampaikan oleh para mustahik. Makanya hati-hati, panitia zakat emang agak berat. Kalau misalkan yang menerima adalah mustahik, ustadz misalkan menerima, dia termasuk mustahik, maka tuntas kita sudah dari muzaki ke mustahik. Tapi kalau yang menerima bukan ustadz misalkan, itu masih ngegantung zakat kita sampai disampaikan ke para mustahik, gitu ya. Ada lagi misalkan kejadian data dari RT, misalkan ini RT, data dari RT nih, Pak RT ngedata nih, ada 30 warga yang mendapatkan zakat, diserahkan ke panitia. Nah, pada hari haknya pembagian, ini orang pulang kampung, yang mendapatkan zakat pulang kampung, disimpanlah zakat di rumah Pak RT. Maka Pak RT berdosa menyimpan zakat, dia belum menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Makanya baik-baik ditanyain Pak RT, mau dapat zakat nggak? Ya, syaratnya 1, jangan pulang kampung, gitu ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.